Puluhan mahasiswa di Kota Malang melakukan aksi demonstrasi dengan menolak pelemahan KPK. Massa mendesak Ketua KPK segera menghentikan berbagai kebijakan yang dinilai justru melemahkan KPK. Puluhan mahasiswa gabungan dari berbagai kampus ini yang tergabung dalam Solidaritas Malang Melawan Pelemahan KPK melakukan aksi di Jalan Tugu Kota Malang dengan menolak pelemahan KPK. Dengan menggelar berbagai poster bertema pelemahan KPK, puluhan massa mahasiswa ini melakukan berorasi melawan pelemahan KPK. Massa menilai tidak melantik 75 orang KPK dan 41 orang dinilai tidak bisa dibina, merupakan bentuk pelemahan KPK. Terlebih, para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes adalah orang-orang yang tengah menangani kasus besar korupsi. Dalam aksinya, massa menuntut 4 hal agar Presiden melantik seluruh pegawai KPK sebagai ASN dan diminta Presiden membentuk tim investigasi skandal pemberhentian KPK, serta mendesak Ketua KPK menghentikan segala bentuk pelemahan KPK. Dalam aksi tersebut, selain berorasi, massa juga membagikan selebaran tuntutan kepada masyarakat yang melintas di Jalan Tugu Kota Malang. Terhadap Presiden Jokowi untuk membentuk tim investigasi untuk melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK. Tuntutan selanjutnya yaitu untuk mendesak Ketua KPK yaitu Pak Firly Bahuri untuk menyudahi segala tindakan-tindakannya yang dianggap sebagai bagian dari proses pelemahan terhadap terhadap kelembagaan KPK tersebut. Selanjutnya yaitu mendesak Ketua KPK untuk menjalankan kewajibannya bertanggung jawab dan atas publik pelaksanaan tugas dan membuka akses informasi sesuai terhadap apa yang disampaikan di Undang-Undang KPK itu atas hasil asesmen. Simon Alfredo melaporkan. Lantaran tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman di salah satu bank perkreditan rakyat, rumah milik warga di Kelurahan Songgokerto dikosongkan paksa oleh jurusita Pengadilan Negeri Malang. Eksekusi atau pengosongan rumah atas permintaan pemenang lelang atau pemohon melalui Pengadilan Negeri Malang. Sebuah rumah di perumahan Bukit Songgoriti, Jalan Arum Dalu, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kamis siang dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri Malang. Eksekusi atau pengosongan isi rumah ini ditenggarai pihak termohon telah menjaminkan surat hak milik rumah di Jalan Arum Dalu kepada Bank Perkreditan Rakyat atau BP Lestari. Namun waktu berjalan pihak termohon tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap BPR, akhirnya dilelang oleh pihak BPR melalui KPKNL Malang. Dalam proses lelang akhirnya dimenangkan oleh permohon eksekusi yakni Cahyo Ahmad Afandi, warga Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Untuk menghindari hal tidak diinginkan, proses eksekusi atau pengosongan ini dijaga ketat aparat kepolisian bersama TNI. Karena merasa proses lelang sepihak, termohon bernama Sri Wulandari protes karena objek tersebut masih dalam sengketa. Utang 900, saya sudah ngasur 6 kali. Setelah itu telah 3 karena di sini kan dikontrak orang. Rumah di saya 7 hari aja nenek di sana. Tahu-tahu sudah ada pelelangan. Lah, 1 tahun lalu langsung saya pengosongan. Jadi saya tidak dapat susu, tidak dapat apapun. Ini buktinya. Utangnya berapa, Bu? 800. Nilai aset saya segini, 2,5. Sudah dilunasi? Oh, belum. Jadi kita macet 3 kali. Mengangsur 3 kali? Iya, tidak ada jual bersama. Lek rakyat kecil kayak saya, di mana perbankan? Terus saya sekarang sudah daftar di Surabaya, berjalan 2 bulan. Dan ada relas. Daftar apa itu, Bu? Daftar naik banding. Ada relas berarti karena aku berjalan kan? Berarti ini sengketa enggak, Mas? Sengketa enggak, Runjenengan? Sementara melalui kuasa hukum pemohon, eksekusi atau pengosongan rumah ini berdasarkan surat lelang dari KPKNL dan lelang tersebut dimenangkan oleh Cahyono Ahmad Afandi, sehingga pihak pemenang lelang tidak ada masalah dengan pihak termohon. Jika pihak termohon ingin mengajukan gugatan atau banding bukan pada pemenang lelang, namun pada pihak BPR yang melakukan lelang terhadap KPKLN. Sebelumnya, dengan adanya proses eksekusi atau pengosongan rumah di perumahan Bukit Songgoriti di Jalan Arum Dalu, Kelurahan Songgoriti, Kecamatan Batu, didasari atas pihak termohon tidak bisa menemukan kewajiban terhadap Bank BPR senilai 800 juta dengan jaminan surat hak milik kepemilikan rumah tanah. Itu pada tanggal 13 November 2019
sebagai pemenang lelang. Ingat, klien saya membeli lelang ini ke negara, bukan ke pribadi. Ya tentu klien saya ini berpikir positif. Wong beli ke negara kok, masa enggak benar barangnya, kan begitu logikanya. 2019, sebelum eksekusi diajukan, klien saya sudah datang menemui beliau. Meminta dengan baik-baik, agar mau keluar dengan baik-baik. Bahkan kami akan memberikan kompensasi. Jangan salah tafsir. Ya, tentu kompensasi adalah yang diberikan adalah agar beliau mengangkut barangnya sesuai dengan keinginan kami. Itu kompensasi yang dimaksud itu. Bukan klien saya membeli objek sengketa, bukan. Karena klien saya merasa tidak enak kalau dikeluarkan begini saja, gitu loh. Saya minta dengan baik-baik agar ibu mau mengangkat barangnya dengan baik-baik, kan gitu. Yanto Yancong melaporkan. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menyebutkan di lingkungan SPI Kota Batu ada tempat wisata serta tempat produksi yang diduga menyebabkan eksploitasi ekonomi. Hal ini disampaikan ketika Wakil Ketua Komisi E bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur melakukan sidak ke sekolah tersebut. Untuk mengetahui pasti seperti apa kondisi proses belajar mengajar di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Dinas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Jawa Timur melakukan kunjungan langsung dengan melihat berbagai fasilitas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dalam kunjungan rombongan dari Provinsi Jawa Timur tersebut menemukan adanya eksploitasi ekonomi dengan memperkerjakan anak karena di dalam lingkungan sekolah terdapat berbagai bangunan hotel dan tempat unit usaha serta tempat wisata. Komisi DPRD Jawa Timur meminta agar penegakan hukum harus dijalankan sambil menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan pihak sekolah untuk terbuka membantu aparat penegakan hukum. Mereka tidak perlu takut sekalipun secara relasi kuasa dari pihak sekolah jauh berada yang menjadi tersangka dan di belakang pengelolaan yang lain. Karenanya, perlu adanya skema agar sekolah terselamatkan dan anak-anak yang bersekolah juga terselamatkan serta tetap belajar dengan tenang. Selain itu, juga bertujuan dalam konteks mempercepat pembuktian diharapkan alumni SPI yang mengalami hal serupa untuk tidak takut melapor agar proses penindakannya berjalan dengan cepat dan membantu aparat penegakan hukum. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan tidak hanya pelecehan seksual saja, namun juga ada eksploitasi ekonomi. Dan diminta kepada Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perlindungan Anak serta tenaga kerja untuk melakukan evaluasi. Tadi Komisi E meminta kepada Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ditambah Dinas Tenaga Kerja untuk datang kembali ke sini dan pihak sekolah saya minta untuk menerima dengan terbuka untuk dilakukan evaluasi. Ini baru bagi kami, sekolah dengan model kayak gini ini kan baru bagi kami. Kita harus melakukan telaah dan menstandarkan. Kira-kira sekolah dengan tipikal seperti ini itu boleh memberikan pembebanan kerja seperti apa, agar tidak masuk ke ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Karena itu dilarang oleh Konvensi Hak Anak. Adanya tempat eksploitasi ekonomi dengan memperkerjakan anak dibenarkan kepada Dinas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Karena kejahatan seksual yang diduga dilakukan JE terhadap alumninya maupun anak didik SPI sejak para siswi menegakkan pendidikan hingga lulus sekolah dipekerjakan di lingkungan sekolah. Selain itu, dihimbau untuk para alumni Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ketika itu menempuh pendidikan dan merasa jadi korban kejahatan yang dilakukan oleh JE untuk tidak segan melaporkan ke aparat penegakan hukum. Kalau siswa kan bukan melapor, ya baru nanti kita akan melakukan kajian seperti disampaikan oleh Bu Hikmah tadi bahwa apakah betul ada disinyalir, ada eksploitasi ekonomi, bahwa sebenarnya mereka itu bukan sekolah, tetapi sekolah itu mereka juga bekerja untuk pendidikan. Tapi dari sekilas kami siang hari ini memang belum, tapi kita nanti akan kaji lebih lanjut. Dengan 21 itu hanya kekerasan seksual itu ya? Hanya kekerasan seksual dan itu yang melapor adalah alumni dan itu sudah bukan anak. Yang disebut dengan anak Undang-Undang 35 tahun 2015 itu adalah di bawah 18 tahun. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Vaksinasi terhadap warga terus dilakukan. Di Kota Malang, pengunjung dan ratusan karyawan di salah satu mal disuntik vaksin AstraZeneca. Vaksinasi terhadap pengunjung dan karyawan mal ini untuk mencegah persebaran COVID-19. Bertempat di lantai 3 salah satu mal di Kota Malang, pengunjung ratusan karyawan mal antri untuk mendapatkan vaksin. Namun protokol kesehatan diterapkan secara ketat kepada warga yang antri. Pengunjung dan karyawan yang lolos screening langsung divaksin oleh petugas kesehatan. Vaksin yang digunakan yakni vaksin AstraZeneca. Beragam ekspresi ditunjukkan warga saat menerima vaksin. Ada yang menangis karena takut saat disuntik vaksin. Salah satu karyawan mal yang menerima vaksin mengaku senang karena mendapat vaksin gratis dari pemerintah Kota Malang, sehingga bisa memiliki imun yang lebih kuat sesuai anjuran pemerintah. Sementara petugas Puskesmas Mulyorejo mengatakan, untuk agenda hari pertama, Dinas Kesehatan menyiapkan vaksin untuk 300 orang. Dan jika kurang nantinya akan ditambahkan sesuai kebutuhan. Sedangkan selain karyawan mal, vaksin kali ini juga diperuntukkan bagi lansia di tempat kelurahan yakni Mulyorejo, Bandulan, Karangbasuki, dan Pisang Candi. Sesuai rencana agenda, vaksin dilakukan selama 2 hari di lokasi mal untuk memudahkan bagi karyawan mal serta masyarakat sekitar mal. Diharapkan dengan divaksinnya warga tersebut dapat mencegah dan memutus persebaran COVID-19. Vaksin ini kan ada tanggal 2 dan 3, yang tanggal 2 itu mestinya untuk karyawan, tapi karena DJM sudah melaporkan itu tanggal 2 dan 3 dibuka, jadi ada banyak masyarakat umum juga. Ya mungkin lebih Pak nanti ini Pak. Kalau vaksin kita sedianya 300. Untuk 300 orang aja ya? 300 orang. Itu untuk per hari? Per hari. Setiap hari? Oh. Per hari ini. Untuk vaksinatornya sendiri berapa ini yang disiapkan? Vaksinatornya ini ada dari Adiusada 2, terus dari kami Puskesmas Mulyorejo juga 2. Jadi 4 orang. Yang nyuntik 4 orang semua. Simon Alfredo melaporkan. Diduga karena permintaan menurun sejak 2 minggu yang lalu berdampak pada turunnya harga apel di tingkat petani. Turunnya harga ini cukup dirasakan petani karena biaya perawatan apel terbilang tinggi. Turunnya harga apel di tingkat petani sejak 2 minggu yang lalu cukup memberatkan para petani karena tingginya biaya perawatan. Turunnya harga apel diduga akibat menurunnya permintaan karena di kawasan Desa Tulungrejo sudah tidak banyak petani panen apel dan stok apel yang siap panen juga tidak melimpah. Pada saat dan pasca lebaran, harga apel ini masih di kisaran 12 ribuan per kilogram. Dan saat ini di kisaran 9 sampai 10 ribuan per kilogram untuk kualitas bagus. Dukungan faktor cuaca yang mulai tidak hujan mendukung tanaman apel bisa lebih baik buahnya, walaupun di beberapa tempat serangan lalat buah masih juga terlihat. Menurut salah seorang petani apel sempat menjelaskan, tingginya biaya perawatan mengakibatkan banyak petani yang mulai mengurangi pohon apel dan digantikan sebagian dengan jeruk yang lebih terjangkau biaya perawatannya. Di lokasi lainnya terlihat petani sedang melakukan panen apel dan untuk meningkatkan kualitas apel, banyak petani yang membungkus apel agar tidak mudah terserang hama dan juga kualitas bisa lebih baik. Tidak hanya itu, untuk menghindari serangan kelelawar, petani memasang plastik di lahan pertanian apel. Harga apel sekitar 10.000, 9.000 itu Pak. Itu ya? Iya. Itu sebelum lebaran gimana harganya? Itu agak baik, malah harga 12.000. Sebelum lebaran sampai lebaran? Iya. Lantas setelah lebaran ini kan malah menurun itu Pak. Iya. Stok apelnya gimana? Kelihatannya kayak kurang ya? Ya apelnya ya nggak begitu banyak, cuma pembelinya mungkin yang kurang itu pembelinya Pak. Sejak kapan berarti mulai turunnya ini tepatnya? Ya sekitar 2 minggu itu Pak. 2 minggu setelah, ya, setelah hari raya itu. Turun Pak harganya? Iya, agak turun. Tapi untuk kualitas apel gimana saat ini Pak? Ya agak lumayan, agak banyak yang sudah baik kan, hujannya kan sudah reda Pak. Walaupun masih lalat buah masih ada Pak ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan bunga hias dan mawar potong seiring dengan mulai banyaknya kegiatan yang membutuhkan dekorasi bunga, sementara stok bunga mulai terbatas. Meningkatnya permintaan bunga hias ini setelah lebaran sampai sekarang. Para petani berharap kondisi bisa membaik sehingga permintaan bunga hias bisa tetap meningkat.
Bunga mawar hias potong dan bunga hias lainnya masih menjadi tumpuan hidup sebagian warga masyarakat. Bertani bunga sudah lama dilakukan warga masyarakat di kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Permintaan mawar hias dan bunga hias lainnya pasca lebaran untuk kebutuhan hiasan pernikahan dan dekorasi lainnya mengalami kenaikan, baik untuk kebutuhan lokal maupun untuk kiriman ke beberapa kota di Indonesia, di antaranya Bali, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Namun sayang ketersediaan mawar siap potong dan pertanian sering terlambat dan mulai terbatas sehingga pasokan untuk pemenuhan pemesanan sering tidak terpenuhi akibat kondisi tanaman. Padahal peningkatan permintaan itu naik sekitar 50%-an dibandingkan pada saat bulan puasa. Menurut salah seorang petani mawar, pada musim kemarau tidak berpengaruh banyak pada tanaman mawar dan cenderung lebih bagus. Hanya saja karena permintaan yang meningkat berdampak pada menipisnya stok di tingkat petani. Di kawasan lahan pertanian di sentra mawar Gunung Sari terlihat ketersediaan mawar siap potong mulai menipis, padahal permintaan masih bagus. Sementara untuk bunga hias lainnya terlihat hal yang sama. Para petani berharap ke depan kondisi semakin membaik sehingga permintaan mawar siap potong bisa relatif stabil dan bahkan meningkat, sehingga bertani mawar dan bunga hias lainnya bisa kembali menjadi tumpuan hidup para petani seperti beberapa tahun yang lalu sebelum penyebaran pandemi COVID-19. Kalau untuk bulan ini harga mulai bagus Ya. karena bunganya telat dari petani. Permintaan berarti naik ya? Iya, Kalau kondisi normal berapa permintaan per potong atau gimana? aduh, kalau semenjak ada corona ini nggak menentu, Pak. Ya. Kalau saat ini gimana? Kalau sekarang kan jalannya Kondisi sudah agak kalau ada dekorasi Ya. itu agak naik. Kalau bulan-bulan biasa ya sepi lagi. Oh, sekarang mulai peningkatan ya. Udah Kemudian mulai untuk lumayan. ketersediaan di petani gimana bunganya? menipis habis. Habis. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.